Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dengan saya masih membahas tentang pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas ataupun memperkenalkan tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Pada kesempatan ini nanti kita akan uraikan bagaimana proses penindakan pidana di bidang perpajakan, kemudian dimulai dari proses pemeriksaan bukti permulaan, dari mulai persiapan dan sebagainya, sampai kemudian pemeriksaan bukti permulaan itu akan menghasilkan eh, tindak lanjut berupa penyidikan atau dihentikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dulu terlebih dahulu tentang self assessment dan penegakan hukum ya. Bahwa kita tahu bahwa di dalam sistem perundang-undangan pajak yang berlaku saat ini eh, menganut asas self assessment di mana apa? Di mana wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk mendaftarkan diri, untuk menghitung, untuk memperhitungkan pajak yang terutang, untuk melaporkan pajak yang terutang sampai pada menyetorkan pajak yang terutang. Semuanya dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Dengan demikian maka kunci keberhasilannya adalah bagaimana kesadaran yang ada di dalam wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, kewajiban ini atau kesadaran ini tentu dipengaruhi banyak hal. Di antaranya adalah pemahaman tentang pajak, kemudian bagaimana penyuluhan, kemudian bagaimana pembinaan wajib pajak dan sebagainya. Nah, tentunya sekarang banyak media yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkenalkan pajak dari diantara misalnya melalui jalur online, jalur penyuluhan, jalur kerjasama dengan pihak lain dan sebagainya. Nah, dalam sistem self assessment kembali bahwa kesadaran dari wajib pajak ini sangat diperlukan ya. Makanya di sini tugas dari Direktorat Jenderal Pajak di samping dia untuk melayani ya, melakukan pelayanan kepada wajib pajak, di samping itu juga dia bertugas untuk melakukan administrasi perpajakan. Berapa pajak yang masuk dan sebagainya gitu ya. Berapa targetnya dan sebagainya, kemudian sudah mencapai berapa persen, berapa penerimaan saat ini dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dia Direktorat Jenderal Pajak punya tugas untuk mengawasi ya, mengawasi dengan cara misalnya penegakan hukum. Kembali kalau kita bicara penegakan hukum tidak mesti langsung berkaitan dengan apa namanya law enforcement misalnya penyidikan ya, tidak seperti itu. Karena apa? Beberapa ahli berpendapat bahwa hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk penerimaan, bukan dalam rangka untuk menghukum orang. Dengan demikian maka dalam Undang-Undang Administrasi Negara tadi terdapat pasal yang berkaitan dengan tindak pidana, ya. Nah, tetapi kembali bahwa eh, orang yang dipidana gara-gara masalah pajak itu adalah memang orang yang sudah apa namanya merupakan bentuk upaya terakhir ya, upaya terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Di sini apa namanya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga apa? Sehingga orang tersebut pantas untuk dihukum atau dipidana di bidang perpajakan. Nah, upaya itulah yang mungkin dikenal di umum ultimum remedium ya. Jadi upaya terakhir, upaya administratif yang sampai terakhir, nah dilakukan. Nah, setelah itu barulah wajib pajak itu bisa dihukum dengan menggunakan hukum pidana. Nah, kita lihat di sini fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perpajakan ya. Di sini adanya laporan intelijen misalnya seperti itu ya. Kemudian ada pemeriksaan data dan sebagainya ya. Pemeriksaan data, laporan dan sebagainya dan ini menjadi IDLP. Nah, laporan inilah yang kemudian dianalisis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi apa namanya? Kemudian ditetapkan apakah di sini ada unsur pidananya atau tidak. Nah, kalau ada unsur pidananya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.
Nah, pemeriksaan bukti permulaan kalau di KUHP itu dikenal istilahnya adalah penyelidikan ya. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan dalam rangka untuk mencari bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kemudian kalau memang ditemukan bukti yang sangat kuat adanya tindak pidana pajak, maka proses selanjutnya adalah dilakukan penyidikan pajak. Ya. Dengan orientasi pada pasal 8 ayat 3 ya Undang-Undang KUP, jadi penyidikan sebagai ultimum remedium. Nah, kemudian kalau indikasi pelanggaran ataupun tindak pidananya itu lemah ya, maka data ini cukup dilakukan pemeriksaan ya. Kemarin kita akan sudah membahas tentang pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan bukti permulaan ini bertujuan untuk apa? Untuk mencari bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi ini nanti untuk dalam proses KUHP itu namanya penyelidikan ya. Nah, di sini dalam proses pemeriksaan bukti permulaan itu kita juga dilakukan pemanggilan saksi, kemudian bisa supplier, bisa wajib pajak yang bersangkutan gitu ya. Dan ini ya ini semuanya adalah dalam rangka untuk mencari bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kemudian di dalam PP 74 tahun 2011 ya, penjelasan pasal 27 ayat 1, pemeriksaan bukti permulaan merupakan proses yang tidak terpisahkan dari penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan berbeda dengan pemeriksaan pajak biasa ya, mengingat pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu apa? Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan ya. Jadi ini tujuan dari pemeriksaan bukti permulaan adalah dalam rangka untuk menemukan peristiwa apakah ini pantas dapat dikategorikan untuk penyidikan atau tidak. Setelah selesai pemeriksaan bukti permulaan, tindak lanjutnya kira-kira apa? Pertama adalah tindak lanjutnya adalah penyidikan ya. Jadi kalau ada indikasi yang kuat ya, bahwa terjadi tindak pidana pajak gitu ya. Kemudian pemberitahuan tidak dilakukan penyidikan untuk WP yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran pasal 8 ayat 3 misalnya ya. Nah, itu pada saat yang seharusnya disidik tetapi dia melakukan pembayaran sesuai undang-undang KUP, maka dibuat sini pemberitahuan tidak dilakukan penyidikan karena WP telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan. Kemudian diterbitkan SKPKB dengan pasal 13A ya, alfa untuk pertama kali, kemudian dihentikan karena wajib pajak orang pribadi meninggal, kemudian dihentikan karena tidak ada bukti permulaannya. Calon tersangka tidak dapat diidentifikasi, satu-satunya calon tersangka meninggal dunia, daluarsa penutupan dan sebagainya. Ya. Dan nebis in idem ya. Itu. Nah, sekarang kita masuk pengertian dari penyidikan. Ya. Pemeriksa bukti permulaan menyampaikan dua rangkap. Jadi ini maksudnya kalau misalnya tindak lanjutnya adalah penyidikan ya, penyidikan tindak pidana pajak ya. Maka pemeriksa bukti permulaan menyampaikan dua rangkap. Jadi ini teknis sekali di DJP ya. Ya intinya apa? Intinya bahwa dari hasil laporan pemeriksaan bukti permulaan inilah yang menjadi dasar untuk melakukan penyidikan. Ya. Nah ini pengertian tindak pidana. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Ini menurut Pompei. Nah, kemudian suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Ini menurut Van Hammel merupakan tindakan melanggar hukum ya, pidana
yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Yang terakhir adalah istilah pengertian tindak pidana, istilah peristiwa pidana yang sering disebut delik karena peristiwa itu sesuatu perbuatan ya atau suatu yang melalaikan ya maupun akibatnya ya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Nah, ini pengertian tindak pidana. Nah, kita akan membahas satu persatu pasal pidana di dalam Undang-Undang KUP ya. Yang pertama adalah perbuatan alpa dalam tindak pidana pajak ya, pasal 38 Undang-Undang KUP yang alpa karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar bukan untuk pertama kali, akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal 2 kali pajak ya, 2 kali kerugian negara ya. Nah, yang kedua adalah perbuatan sengaja pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP ya. Ini yang sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahkan NPWP, menyalahgunakan NPWP atau NPPKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, kemudian menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan palsu atau dipalsukan, tidak menyelenggarakan atau memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, tidak menyimpan buku, catatan dokumen sesuai dengan pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ya. Akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka sanksi pidananya adalah penjara minimal 6 bulan maksimal 6 tahun dan denda minimal 2 kali maksimal 4 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar. Nah, kemudian pengulangan perbuatan pidana pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KUP. Pengulangan ancaman pidana pasal 39 ayat 1 dilipat 2 dengan syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani pidana melakukan lagi tindak pidana. Kemudian perbuatan percobaan pidana pasal 39 ayat 3 Undang-Undang KUP ya. Percobaan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP, menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak. Sanksi pidananya adalah pidana penjara minimal 6 bulan maksimal 2 tahun dan denda minimal 2 kali maksimal 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak. Nah, kemudian pasal 39A Undang-Undang KUP ya, sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti potong ya, bukti potong atau pemungutan atau SSP yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, jadi wajib pajak belum dikukuhkan sebagai PKP tapi menerbitkan surat faktur pajak, maka sanksinya adalah penjara minimal 2 tahun maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali maksimal 6 kali jumlah faktur pajak atau output atau SSP ya. Oke, kita lanjut pasal yang berkaitan dengan pidana, menghalangi atau mempersulit penyidikan ya. Pasal 41B Undang-Undang KUP. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Ya, jadi ini pasal 41B Undang-Undang KUP kalau kita mempersulit tindak pidana di bidang mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ya. Kemudian pasal 41A Undang-Undang KUP ya tidak memberikan keterangan atau bukti apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau pihak ketiga lainnya terkait dengan pemeriksaan pajak, penaikan pajak, atau penyidikan tindak pidana pajak,
atas permintaan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya. Setiap orang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan dan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Nah, kemudian tidak mau memberikan data atau informasi sesuai dengan pasal 41C Undang-Undang KUP ya. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tadi ya pasal 35 ayat 1 Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika setiap orang dengan sengaja tidak memenuhi, diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Setiap orang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pasal 35 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data atau informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dipidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda maksimal 800 juta. Jadi setiap orang yang sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka pidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Nah, ini berkaitan dengan pasal-pasal ya pidana. Nah, ini yang pasal 43 Undang-Undang KUP saya kira ini penting sekali bagi kita ya bahwa ada pasal penyertaan perbuatan pidana. Jadi misalnya begini, dalam proses penyidikan tindak pidana pajak siapa orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana pajak ya. Maka orang yang paling bertanggung jawab adalah orang yang bertanda tangan di dalam SPT ya. SPT ya. Nah, misalnya direksi atau misalnya direktur gitu kan. Nah, siapa orang yang turut serta melakukan tindak pidana itu? Ya orang yang ikut mempersiapkan tindak pidana itu sehingga tindak pidana itu terjadi. Misalnya kita sebagai staf accounting, staf pajak gitu ya. Kalau kita turut serta dalam proses tindak pidana pajak, maka yang dilanggar di sini adalah pasal 43 Undang-Undang KUP ya, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana pajak. Jadi menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, membantu ya melakukan tindak pidana. Nah, ini yang masuk ke perbuatan turut serta ya. Ketentuan pidana sebagai dimaksud dalam pasal 41A, 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakannya. Ini perlunya kehati-hatian kita, misalnya bagi staf pajak atau staf accounting perlu memahami tentang aturan yang berkaitan dengan pidana pajak. Nah, minimal apa? Minimal untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi misalnya dalam suatu kantor atau perusahaan kita yakin bahwa perusahaan ini tidak beres, sudah melakukan tindak pidana pajak, maka sebagai orang yang paham tentang pidana pajak harus langsung keluar ya, kalau perlu keluar dari perusahaan supaya apa? Supaya tidak terkena pasal turut serta, pasal 43 Undang-Undang KUP. Nah, kemudian tindak pidana pajak ini juga ada masa kedaluarsanya ya. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 tahun ya. Saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jadi daluarsa kalau penagihan itu 5 tahun, maka kalau untuk penyidikan 10 tahun. Makanya ini juga berkaitan dengan penyimpanan dokumen kan paling apa namanya dokumen itu harus disimpan sampai 10 tahun. Ya. Kalau ini berkaitan dengan pasal yang berkaitan dengan rahasia jabatan ya, pejabat dan atau tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ya, kecuali pejabat dan tenaga ahli sebagai saksi atau sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan atau ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah
yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan negara. Sanksinya kalau alpa berarti kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 25 juta. Kalau sengaja, pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan denda setinggi-tingginya 50 juta. Ini pasal 34 ya, rahasia jabatan. Nah, kemudian pegawai pajak di dalam pasal 36A Undang-Undang KUP ya. Pegawai pajak yang terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak ya, menguntungkan diri sendiri diancam dengan pidana pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ya, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan ya. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar sesuatu, atau untuk menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi ini beda antara pemerasan ya. Kalau di sini biasanya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak. Jadi pemerasan disertai otomatis pengancaman ya. Berbeda dengan suap. Kalau suap itu dua-duanya kan kena. Kalau pemerasan atau pengancaman yang kena adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Kalau misalnya bukti bahwa kita itu diperas, gitu ya, misalnya dari awal sudah melaporkan adanya ini. Tapi kalau suap, tidak mungkin orang yang mau nyuap melaporkan pada aparat penegak hukumnya. Ini bedanya antara pemerasan dan pengancaman dengan penyuapan. Ya. Kalau penyuapan yang dihukumkan dua-duanya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana proses penyidikan tindak pidana pajak ya. Pertama adalah pengertian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari ya. Kalau dulu waktu diklat penyidik ya namanya capul ya, mencari dan mengumpulkan ya bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Jadi mencari alat bukti ya, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan serta untuk menemukan tersangkanya. Nah, siapa penyidiknya? Penyidiknya adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Kalau tadi di norma umum ya, siapa PNS ya, penyidik pegawai negeri sipil adalah orang yang sudah mempunyai ya atau sudah pernah memperoleh diklat PPNS atau penyidik. Nah, kemudian dia bertugas memang sebagai penyidik di Direktorat Jenderal Pajak. Oke ya, kita ulangi lagi ya. Jadi pertama adalah proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi penindakan, pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka ya. Penindakan itu ada pencegahan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan gitu ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan baik saksi, ahli maupun tersangka gitu ya. Kemudian ada barang bukti dan sebagainya, maka langkah selanjutnya adalah pemberkasan ya. Dalam proses penindakan ini ataupun dalam seluruh proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidik pajak selalu berkoordinasi dengan Polri ya. Dalam hal ini ada istilahnya adalah Korwas PPNS Polri ya, koordinator dan pengawasan PPNS Polri. Jadi di organisasi Polri itu ada Korwas, jadi baik tingkat Polda maupun tingkat pusat gitu ya, itu ada Korwas PPNS. Nah, penyidik pajak itu selalu berkoordinasi. Nanti dalam proses pencegahan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan itu selalu melibatkan aparat penegak hukum dari Korwas PPNS Polri ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu pemeriksaan saksi, ahli, tersangka dan sebagainya. Nah, setelah selesai maka penyidik pajak akan membuat proses pemberkasan ya, dimulai dari membuat resume, kemudian mengumpulkan barang bukti dan sebagainya gitu ya, menandai pakai misalnya kode dan sebagainya supaya nanti mudah kalau dalam persidangan. Nah, setelah berkas ini selesai, kemudian melalui Korwas PPNS Polri
berkas itu diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penelitian. Ya. Nanti ditunjuk siapa jaksa penelitinya ya, siapa jaksa penelitinya, kemudian kalau misalnya ada yang belum lengkap, ada istilahnya P19, dan kalau sudah lengkap itu istilahnya adalah P21 ya. Nah, setelah P21 berkas dinyatakan lengkap P21, maka berkas perkara, barang bukti dan tersangka diserahkan kepada jaksa untuk dilanjutkan dengan penuntutan. Nah, inilah kira-kira proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kita contoh kasus misalnya yang pernah ditangani adalah ekspor fiktif ya. Jadi ekspornya fiktif ya. Kemudian dia menggunakan pajak masukan yang tidak sah. Karena ekspor itu PPN-nya adalah 0%, maka berapapun ekspornya PPN-nya adalah 0% ya. Nah, kemudian dia menggunakan pajak masukan yang tidak sah ya. Pajak masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ya. Kemudian dia mengajukan restitusi. Nah, ini kemudian dilakukan penyidikan oleh PPNS DJP dengan kerugian negara sebesar 11 miliar sekian ya. Nah, bagaimana siapakah yang melakukan itu ya? Nah, ini ada PT ya, dengan direkturnya adalah seorang pegawai, komisarisnya juga pegawai ya, seperti ini ya. Nah, modusnya adalah tadi ekspor fiktif, PM tidak sah, kemudian mengajukan restitusi ya, dengan kerugian negara 11 miliar. Nah, bagaimana PM yang tidak sah? Nah, di sini kita contohnya adalah ini ada penjual ya, kemudian ada pembeli yang sebenarnya. Nah, kemudian ini CVXX adalah CV yang melakukan tindak pidana tadi, tindak pidana restitusi yang tidak sah ya. Nah, mestinya kalau misalnya penjual menjual barang kepada pembeli, maka barang ya fisik barangnya kan dikirim dari penjual kepada pembeli. Kemudian invoice juga atas nama pembeli ya. Kemudian faktur pajak juga atas nama pembeli. Nah, ini kebalikannya. Jadi barang dikirim kepada pembeli, invoice dikirim atas nama pembeli yang sebenarnya, tetapi faktur pajak di atas namakan CVXX ini. Nah, sehingga inilah yang namanya faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Nah, inilah faktur pajak inilah yang kemudian dipakai untuk mengajukan restitusi PPN. Ya. Nah, ini yang terlibat misalnya ada juga pegawai dari penjualnya ya, mereka dapat komisi 20% dari faktur pajak masukan yang tidak sah tadi. Nah, kemudian keputusannya adalah di sini melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C dan pasal 43 ayat 1. Jumlah tersangkanya adalah 6 orang dengan mereka sudah dihukum rata-rata ada yang 3 tahun, 3,5 dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.